Presiden Joko Widodo, kasih paham YouTuber asal Amerika yang remehkan skuad Garuda di Piala Asia 2023. Vietnam menaruh kewaspadaan tingkat tinggi jelang hadapi Indonesia di Piala Asia 2023. Presiden tinjau training center PSSI di IKN, Erick Thohir optimistis Mei tahun 2024 selesai. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Presiden Joko Widodo, kasih paham YouTuber asal Amerika yang remehkan skuad Garuda di Piala Asia 2023. YouTuber asal Amerika Serikat sebut pemain Timnas Indonesia sebagai bocah TikTok hingga mengeluarkan pernyataan bahwa Timnas Indonesia itu terlemah di Piala Asia 2023. Salah satu YouTuber asal Amerika, Edward Reynoso dan Soltero, dua YouTuber yang membahas berbagai hal tentang sepak bola dalam kanal YouTube, The Give and Go. Dalam salah satu videonya, YouTuber asal Amerika Serikat ini membuat prediksi perjalanan setiap tim peserta Piala Asia 2023 termasuk Timnas Indonesia. Dalam hal ini, mereka sepakat salah satu tim terburuk di Piala Asia 2023 dari grup D, yakni Timnas Indonesia. Kawan, saya mau bertanya, apakah tim terlemah di turnamen ini ada di grup ini, grup D? Tanya Edward Reynoso. Mungkin ada dua tim terlemah di Piala Asia 2023 yang sama saja jeleknya. Tim terburuk di turnamen ini ada di grup ini. Saya rasa tim tersebut adalah Indonesia, jawab Soltero. Lebih lanjut, Edward Reynoso dan Soltero juga cukup terkejut melihat rata-rata usia pemain Timnas Indonesia yang terbilang sangat muda, yakni 24,3 tahun. Namun, yang cukup bikin geram, YouTuber Amerika Serikat ini menyebut para pemain Timnas Indonesia ini bukan seperti pemain tim nasional. Reynoso dan Soltero menyebut punggawa Timnas Indonesia lebih seperti bocah TikTok dibanding seorang atlet sepak bola profesional yang bermain untuk tim nasional. Dilatih oleh Shin Tae-yong, mereka ini anak-anak, bro, mereka masih bocah, tim yang paling muda di Piala Asia 2023 dengan rata-rata usia 24,3 tahun. Lebih muda dari kita, bro, mereka ini bocah TikTokers yang bermain untuk tim nasional, kata Reynoso. Edward Reynoso juga mengomentari hasil minus Timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir. Sebut saja kalah 2 kali dari Libya hingga mendapatkan hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sulit untuk menemukan resume yang bagus dari Timnas Indonesia, jujur saja. 2 kali beruntun kalah dari Libya, posisi jelek di kualifikasi Piala Dunia zona Asia pula, kata Reynoso. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengapresiasi perjuangan para penggawa Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Ia pun mengapresiasi Timnas Indonesia yang beranggotakan banyak pemain muda sehingga baik untuk jangka menengah hingga panjang. Yang kita senang tim kemarin itu kita adalah rata-rata usia itu paling muda dari Indonesia karena di bawah 24 tahun. Saya kira bagus sekali dalam jangka menengah dan panjang, tutur Presiden Jokowi. Sebelumnya, pada laga melawan Irak di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar, Senin malam, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 1-3. Irak unggul melalui gol yang dicetak oleh Muhammad Ali pada menit ke-17. Pasukan Garuda berhasil membalas setelah Marcelino Ferdinand menjebol gawang Irak pada menit ke-36. Namun, Irak kembali unggul setelah Osama Rashid mencetak gol di penghujung babak pertama. Di babak kedua, Irak memperlebar keunggulan melalui gol yang dicetak Ayman Hussein pada menit ke-75. Skor 3-1 untuk kemenangan Irak bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Dengan hasil tersebut, Indonesia untuk sementara berada di peringkat keempat klasemen grup D. Indonesia akan melawan Vietnam pada pertandingan berikutnya. Vietnam menaruh kewaspadaan tingkat tinggi jelang hadapi Indonesia di Piala Asia 2023. Salah satu media asal Vietnam, The Tao 247, membongkar alasan bahwa Timnas Indonesia berpotensi mempermalukan Timnas Vietnam di matchday kedua grup D Piala Asia 2023. The Tao 247 mengatakan jika lengah sedikit saja, Timnas Indonesia bakal menghukum Vietnam sekaligus menumbangkan mereka. Laga yang kedua di grup D ini merupakan pertandingan hidup mati bagi Timnas Indonesia dan Vietnam. Hal itu karena mereka kompak kalah di matchday pertama grup D Piala Asia 2023.
Secara rekor pertemuan, Timnas Vietnam unggul dalam 5 laga terakhir melawan Timnas Indonesia. The Golden Star julukan Vietnam belum pernah kalah dengan rincian 3 kemenangan dan 2 kali imbang. Meski begitu, The Tao 247 memperingatkan anak asuh Philippe Troussier untuk waspada. Sebab, Timnas Indonesia merupakan lawan yang sulit ditaklukkan kendati Vietnam lebih unggul secara statistik dalam beberapa pertemuan terakhir. Faktanya, dalam beberapa waktu terakhir, meski masih meraih kemenangan, pertandingan melawan Indonesia jauh lebih sulit dari sebelumnya. Timnas Vietnam kerap bermain imbang atau harus mengandalkan individu-individu cerdas untuk mengalahkan Indonesia. Tim Vietnam tidak bisa menguasai pertandingan sepenuhnya, tulis The Tao 247 dalam artikel yang mereka. Dari segi performa dan penampilan terkini, Timnas Indonesia dinilai sedikit lebih rendah dibandingkan Vietnam, namun bukan berarti mereka kurang berbahaya, sambung tulisan tersebut. Faktor berkembangnya anak asuh Shin Tae-yong juga disorot The Tao 247. Media Vietnam itu menilai Timnas Indonesia mempunyai banyak senjata rahasia, seperti kelincahan Yaakob Sayuri hingga lemparan jauh Pratama Arhan. Karena itu, The Tao 247 memperingatkan Timnas Vietnam untuk waspada. Tim Vietnam pasti harus sangat berhati-hati dalam hal ini, bahayanya akan sangat konstan jika para pemainnya lalai bahkan untuk sesaat, tulis The Tao 247. Tim yang kalah di laga nanti, hampir pasti langsung gugur dari Piala Asia 2023. Sebab, tim tersebut telah merasakan kekalahan dari 2 pertandingan awal yang dijalani. Presiden Tinjau Training Center PSSI di IKN, Erick Thohir optimistis Mei tahun 2024 selesai. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meninjau perkembangan pembangunan Training Center TC PSSI di Ibu Kota Negara Nusantara IKN Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, pada Rabu tanggal 17 Januari tahun 2023. Turut mendampingi Presiden pada kesempatan tersebut Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir, pelatih tim U20 Indra Syafri, Exco PSSI Muhammad Khairul Anwar, Sekjen Yunus Nusi, dan 3 pemain tim U20. Presiden menyampaikan bahwa proses pembangunan TC terus dilakukan. Presiden menyebutkan bahwa progres pembangunan TC sudah mencapai 20%. Kalau kita lihat memang sudah dimulai dan sampai hari ini sudah tuntas 20%. Dan kita harapkan Mei 2024 sudah jadi, dan Juni 2024 sudah bisa dipakai untuk TC. Untuk U20, masuk ke sini, Coach Indra Syafri juga sudah katakan siap untuk TC di IKN. Rumput juga sudah disemai semuanya, jelas Presiden kepada media. Erick menegaskan pemerintah dan PSSI berharap pembangunan TC tahap 1 ini dapat selesai sesuai target pada Mei tahun 2024. Dengan demikian, para pemain dan staf pelatih dapat segera memanfaatkan fasilitas tersebut untuk meningkatkan kualitas dan prestasi sepak bola Indonesia. Tadi Pak Presiden menyatakan apresiasinya atas progres pembangunan TC PSSI tahap 1 yang telah mencapai 20%. Ini menunjukkan komitmen PSSI dan adikarya dalam mempercepat pembangunan TC. Ini juga bagian dari transformasi sepak bola Indonesia menuju ke arah yang lebih baik, jelas Erick. Pembangunan TC PSSI merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan prestasi sepak bola Indonesia. Dengan fasilitas bertaraf internasional, para pemain dan staf pelatih akan dapat berlatih dan berkembang di lingkungan yang mendukung, dilengkapi dengan infrastruktur terkini, serta metodologi latihan terbaik. Pembangunan TC PSSI tahap 1 ini mendapat dana hibah dari FIFA Forward senilai $5,6 juta atau setara dengan 90 miliar rupiah. Untuk tahap 1 ini, pembangunan difokuskan pada lapangan rumput natural, lapangan rumput artifisial, asrama, dan ruang ganti pemain. Untuk asrama di tahap 1, total kapasitasnya adalah 70 orang, terdiri atas 28 twin room untuk pemain, 10 single room untuk tim pelatih, dan 3 suite untuk pelatih kepala. Pak Jokowi juga menyampaikan kepada kami dengan percepatan pembangunan TC ini, PSSI akan punya fasilitas yang memadai sehingga para pemain dan staf pelatih akan dapat berlatih dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, tambah Erick. Oleh karena itu Erick berterima kasih atas dukungan pemerintah dan FIFA Forward. PSSI berkomitmen untuk mempercepat pembangunan TC demi transformasi sepak bola Indonesia yang lebih baik. Kami juga berterima kasih atas dukungan pemerintah dan FIFA Forward, kata Erick.
Sesuai blueprint, TC PSSI di IKN akan memiliki total 8 lapangan sepak bola, pusat rehabilitasi, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang tidak hanya akan bermanfaat bagi tim nasional, namun juga masyarakat sekitar. Pada kesempatan yang sama, Indra Syafri mengaku terkejut dengan perkembangan TC PSSI di IKN tersebut. Keberadaan fasilitas ini akan menjadi faktor pendukung penting bagi persiapan Indonesia membangun timnas yang kuat, mulai dari senior hingga timnas wanita. Saya kira ini langkah yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada FIFA, pemerintah, dan PSSI. Ini akan menjadi motivasi untuk kita melakukan persiapan lebih fokus lagi. Oleh karena itu, Indra Syafri pun menegaskan dirinya dan pemain sudah siap tinggal di IKN. Oh iya dong, pasti siap. Lebih bagus di sini, lebih fokus. Bicara roadmap dan periodisasi, tentu akan menyesuaikan, berapa lama kita harus TC, berapa lama kita kembalikan pemain ke klub, nanti kita sesuaikan dengan situasi yang kita hadapi, kata Indra. Terkait cuaca pun, menurut Indra, tidak ada kendala. Kalau saya sih biasa saja, karena kan saya juga orang Indonesia, kalau orang Eropa mungkin akan jadi masalah, tetapi aman. Mudah-mudahan semua berjalan lancar, pungkasnya.